Pada masa lampau, pendidikan hanya dipandang sebelah mata, dinilai sebagai pola budaya yang telah berkembang dari bangsa yang baru saja mengenal Islam. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pendidikan merupakan salah satu jawaban terhadap tantangan perkembangan serta kemajuan kebudayaan Islam yang semakin pesat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang dapat dijadikan tempat di mana syiar Islam dapat tersampaikan kepada masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan yang sempurna. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut muncul dari pemikiran yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pendidikan Islam dapat pula diartikan sebagai sebuah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam atau proses pembelajaran agama Islam. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan itu mengandung pengertian yang konkret berupa sarana dan prasarana dan juga pengertian yang abstrak. Di dalamnya mengandung norma-norma atau peraturan-peraturan yang tertentu serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Dalam perkembangan pendidikan Islam terbagi menjadi beberapa periode, yaitu terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu pembinaan pendidikan Islam, yang mana periode ini pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu periode pertumbuhan pendidikan Islam, yaitu pada masa Bani Umayyah. Sedangkan periode yang ketiga yaitu periode kejayaan pendidikan Islam, yaitu pada masa Bani Abbasiyah hingga jatuhnya Baghdad. Sedangkan periode yang keempat yaitu kemunduran pendidikan Islam, yaitu pada masa jatuhnya Baghdad hingga jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte. Sedangkan periode yang kelima yaitu pembaharuan pendidikan Islam, yaitu pada Mesir di tangan Napoleon hingga pada masa sekarang. Dari periodisasi tersebut, madrasah pada masa yang periode ketiga di saat pendidikan Islam berada pada puncak kejayaannya, yaitu pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Adapun kronologi lahirnya madrasah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu dari faktor eksternal yang sangat mempengaruhi itu timbulnya madrasah adalah situasi politik yang terjadi pada kala itu. Adapun pengertian madrasah. Kata madrasah adalah kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk daripada isim makan dari bentuk fi'il madi darasa yadrusu, yang memiliki arti belajar. Sedangkan kalau yang madrasah berarti tempat belajar. Sedangkan kata madrasah mengandung arti sekolah atau madrasah. Dimaknai madrasah karena di Indonesia kata madrasah yang berasal dari bahasa Arab ini merupakan sebuah serapan dalam bahasa Indonesia yang sudah lazim digunakan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata madrasah diartikan sebagai sekolah atau perguruan, terutama perguruan Islam. Perguruan ini dalam pemahaman sekarang adalah semacam lembaga pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Pengertian madrasah di sini berbeda dengan sekolah, sebagaimana menurut Daulay, sekolah adalah lembaga pendidikan yang menekankan inti pelajaran kepada pelajaran umum, bukan semata-mata pelajaran agama sebagaimana di pesantren dan di madrasah. Sedangkan Fatoni menjelaskan bahwa madrasah yang kita kenal dalam bentuknya yang saat ini secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang artinya sama atau setara dengan kata Indonesia atau sekolah dalam bahasa Inggris school. Madrasah di sini kemudian memiliki konotasi spesifik di mana anak atau peserta didik memperoleh pembelajaran agama. Madrasah inilah yang tadinya disebut pendidikan keagamaan dalam bentuk mengaji Al-Quran, kemudian ditambah dengan pelajaran ibadah praktis, terus ke pengajaran tauhid,
hadis, tafsir, tarikh Islam atau sejarah, dan bahasa Arab. Kemudian masuk pula pelajaran umum dan keterampilan. Dari segi jenjang pendidikan, mulanya madrasah identik dengan belajar mengaji Al-Quran. Jenjang pengajian kitab tingkat dasar dan pengajian kitab tingkat lanjut kemudian berubah ke jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013. Madrasah dimaknai sebagai satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejujuran dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan. Kedudukan madrasah ini setingkat dengan sekolah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Makna madrasah dalam bahasa Arab disamakan dengan sekolah, tetapi dalam bahasa Indonesia pengertian madrasah memiliki perbedaan signifikan karena dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Faktor yang menyebabkan lahirnya madrasah. Adapun faktor eksternal yang mendukung timbulnya madrasah adalah faktor politik. Kesatuan politik yang hampir terwujud seperti telah dipelihara oleh Khalifah Sunni di Baghdad terpecah ketika Khalifah Syi'i didirikan di Kairo sebelum akhir abad keempat Hijriah. Selain perbedaan doktrin antara kedua golongan tersebut, terjadi pula persaingan politik. Pendidikan menjadi salah satu senjata daripada perlombaan politik tersebut. Khalifah saingan di Kairo mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi atau Rasul dan mereka memperkuat melalui pendidikan terencana yang diselenggarakan oleh negara. Pendidikan ini dirancang untuk keperluan orang-orang dewasa yang disebarluaskan dari sebuah lembaga pusat yang dikenal dengan nama Dar al-Ilmi, sebuah masjid yang didirikan setelah Kairo direbut. Segera digunakan untuk tempat belajar. Menurut doktrin penguasa baru, masjid ini sekarang dikenal dengan Al-Azhar yang dipandang sebagai universitas tertua yang ada di dunia, Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir sekarang. Tidaklah perlu dibesar-besarkan pentingnya campur tangan aktif dan langsung yang pertama dalam pendidikan, mengingat campur tangan itu terbatas pada tingkat pendidikan dasar, masih harus dipelajari dari maktab atau secara privat, belajar dari langkah-langkah yang ditempuh di Kairo. Baghdad tidak mau ketinggalan. Meskipun agak terlambat, Baghdad menanggapi tantangan pendidikan itu dengan langkah yang sama pada abad ke-5 Hijriah, yaitu mendirikan sebuah lembaga pendidikan baru yang bernama madrasah. Serupa dengan apa yang dilakukan oleh kubu saingannya, lembaga madrasah itu didirikan oleh negara guna menyebarluaskan dogma penguasa. Pada kesempatan selanjutnya, yaitu pada abad ke-5 Hijriah atau pada 11 Masehi, adalah masa di mana sejarah mencatat terjadinya konflik antara kelompok-kelompok keagamaan dalam Islam, misalnya Mu'tazilah, Syiah, Asy'ariyah, Hanafiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah. Wazir Saljuk sebelum Nizam al-Mulk adalah Al-Kunduri, seorang bermazhab Hanafi dan pendukung Mu'tazilah. Salah satu kebijakan sebagai wazir adalah mengusir dengan menganiaya penganut Al-Asy'ariyah yang sering juga berarti penganut mazhab Syafi'i. Al-Kunduri selanjutnya digantikan oleh Nizam al-Mulk, seorang Syafi'iyah atau Al-Asy'ariyah, dan karenanya secara alamiah berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah, Syiah, Hanbaliyah, dan Hanafiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fuad, NPM 21125323. Di video ini saya akan mempresentasikan dari makalah kami yang berjudul Sejarah Madrasah dan Politik Identitas di Indonesia. Di bagian C, asal-usul madrasah. Jadi, pada masa awal perkembangan Islam, umat Islam belum memiliki madrasah atau tempat belajar seperti sekarang ini. Sejak masa Rasulullah SAW hingga masa Bani Umayyah, proses belajar mengajar dilakukan di masjid-masjid. Nah, jadi kemudian pada masa Bani Abbasiyah, masjid ini tidak hanya dijadikan sebuah tempat belajar, namun dijadikan sebuah perpustakaan, istana khalifah, dan tempat para tinggalnya para ulama. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ini kebanyakan masjid di dalam masjid itu sudah ada fasilitas perpustakaan, ruang belajar dan ruang membaca, serta ruang untuk beribadah seperti sholat. Para ulama dan para pengajar di sana melakukan sistem belajar itu dengan menggunakan sistem halaqah, yaitu para murid duduk bersilang berbundar menghadap ke guru. Menyakita wahini itu seperti pengajian kayak di Masjid Sabilal Muhtadin. Terus madrasah yang pertama kali didirikan di dunia Islam sebagai lembaga pendidikan yang bentuk dan sistemnya tuh hampir mendekati seperti sekarang ini, yaitu Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 459 Hijriah. Madrasah ini didirikan oleh seorang perdana menteri yang bernama Nizamul Mulk. Beliau ini adalah seorang penguasa Bani Seljuk pada abad ke-11 Masehi. Madrasah ini juga terus berkembang hari demi hari dan banyak mencetak ulama-ulama. Salah satu ulama itu yaitu Al-Imam Ghazali. Namun demikian, institusi sebelum madrasah ini masih tetap berjalan dengan sifat tradisionalnya, yaitu duduk di halaqah di masjid-masjid. Sekalipun jumlah yang hadir di sana dan peminat yang berada di sana itu sedikit. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih faktor yang melatar belakangi berdirinya Madrasah Nizamiyah. Nah, saya di sini banyak sekali menemukan referensi atau buku-buku faktor berdirinya madrasah ini. Namun saya di sini hanya mengambil satu atau dua karena menurut saya ini adalah cukup yang saya pahami dan saya mengerti. Yang pertama itu yaitu minat masyarakat untuk mempelajari ilmu agama di masjid. Semakin tahun semakin banyak orang yang masuk. Nah, karena banyaknya orang yang masuk di masjid itu untuk belajar, maka timbullah sebuah keributan atau kegaduhan, yang mana akibat dari perbuatan tersebut membuat orang yang beribadah di dalam masjid itu tidak khusyuk lagi. Nah, makanya dibuatlah madrasah. Terus ada juga faktornya, diantaranya tuh karena adanya perseteruan antara kelompok Sunni atau dinasti Seljuk dengan kelompok Syiah atau dinasti Fatimiyah di Mesir. Jadi dinasti Seljuk ini berkeyakinan atau berpendapat bahwa ideologi harus dilawan dengan ideologi, karena
institusi madrasah merupakan senjata atau alat dalam menanamkan doktrin-doktrin Sunni sebagai bentuk perlawanan paham Syiah. Jadi bubuhannya si Sunni ini tidak hanya perang melawan tentara versus tentara, tapi juga perang melawan dengan doktrin-doktrin paham Syiah. Jadi itulah penjelasan dari asal-usul madrasah. Jadi untuk asal-usul madrasah di Indonesia, dalam sejarah ada teori yang dikemukakan oleh pakar sejarah tentang asal-usul berdirinya sejarah madrasah di Indonesia. Nah, jadi untuk teori pertama menyatakan bahwa dalam tradisi pendidikan di Indonesia, pada dasarnya madrasah merupakan adopsi atau gabungan dari tradisi persekolahan barat yang dikembangkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Jadi dalam teori ini, madrasah merupakan lembaga pendidikan ala Belanda yang memiliki keagamaan Islam. Jadi di dalam sekolah ini bisa ada sekolah Belanda tapi ada pelajaran Islamnya. Terus teori yang kedua menyatakan bahwa pertumbuhan madrasah di Indonesia dipengaruhi cukup kuat oleh madrasah di Timur Tengah pada masa modern. Nah, jadi kesimpulannya tuh pada intinya tuh ya, kalau asal-usul pertumbuhan di Indonesia, asal-usul madrasah di Indonesia itu dapat dikembalikan pada dua situasi. Yang pertama, adanya respon pendidikan Islam terhadap politik pendidikan pemerintahan Hindia Belanda, dan adanya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Mungkin itu saja video yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata, saya memohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listia Fatana Pangisti, NPM 21125431. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang madrasah di bawah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan MWB atau Madrasah Wajib Belajar. Di dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 Pasal 10 ayat 2 itu dinyatakan bahwa belajar di sekolah agama sudah mendapatkan pengakuan dari Menteri Agama. Jadi pada tahun 1950 itu madrasah sudah mulai diakui oleh Kementerian Agama. Jadi pemerintah itu membuat kebijakan bahwa madrasah yang sudah terdaftar atau diakui oleh Kementerian Agama itu harus menjalankan persyaratan yang ada, yaitu salah satunya adalah memberikan pelajaran agama sebagai pelajaran pokok atau sebagai pelajaran utama, yaitu minimal 6 jam dalam seminggu, di samping berjalannya juga materi-materi pelajaran umum. Mungkin itu saja dari madrasah di bawah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang madrasah wajib belajar, yaitu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 khususnya tentang wajib belajar. Nah, pada tahun 1958 itu Departemen Agama mempelopori berdirinya MWB atau Madrasah Wajib Belajar dengan lama belajar itu maksimal 8 tahun. Madrasah wajib belajar ini memiliki tujuan pembangunan jiwa bangsa untuk kemajuan di lapangan pekerjaan, bisa di ekonomi, industri, dan transmigrasi. Adapun materi yang akan diajarkan yaitu adalah pendidikan agama, pendidikan umum, dan pendidikan keterampilan. Kurikulum MWB ini atau Madrasah Wajib Belajar diambil dari 3 komponen, yaitu yang pertama dari akal, kedua hati nurani, dan yang ketiga adalah keterampilan. Dengan komposisi 25% itu pelajaran agama dan 75%-nya adalah materi pelajaran umum dan keterampilan. Dengan waktu belajar selama 8 tahun ini, mereka mulai belajar itu di usia 6 tahun. Anak sudah wajib belajar sehingga di usia 15 tahun mereka sudah bisa
mencari nafkah atau sudah diizinkan untuk mencari nafkah. Tetapi madrasah wajib belajar ini tidak berjalan lama, hanya sampai pada tahun 1970 saja, dikarenakan kurangnya dana yang memadai sehingga madrasah wajib belajar ini terpaksa harus dihentikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.